Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi akmalahu wartadha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ijtaba min khalqihi wastafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala sihah wal afiyah, tawil umur, nafi ta'atillah, sehingga kita masih bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah sebagai bekal kita nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa pendengar Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nasoihud Diniyah, marilah kita baca suratul Fatihah, Ummul Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalan sholiham makbulah. Diridhoillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyatid du'a wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Thumma ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wasyolihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa muassis An-Nahdlatul Ulama wa ulama Ittisah min Indonesia wa muassis Al-Ma'had As-Salafi Bangkit usuli wa furu'i. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ittama'na hahuna bisababi. Thumma ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya, wa khususan ila arwahi ahli kubur kita semuanya wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'al jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala lan utawi dawuh Allah ta'ala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan bagus. Wa yanhauna lan nyegah sapa umat 'anil munkari saking perkara mungkar. Wa ulaika utawi umat kang perintah bagus nyegah mungkar hum hiya ulaik iku al muflihuna padha bejo-bejo kabeh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Perintahlah untuk melakukan kebaikan dan mencegahlah untuk melakukan kemungkaran. Faulaika humul muflihun. Kalau sudah demikian maka umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadi al-muflihun, yaitu orang yang bahagia dunia dan akhirat. Adapun yang dimaksud wal falahu utawi falah wa ya falah iku al fauzu perkole bisa ada di dunya kelawan bejo dunya wal akhirati lan akhirat. Yang dimaksud al muflihun yaitu dari kata al falah, yang mana al falah al muflihun itu adalah termasuk al muflihun itu jamak mudzakkar salim yang mempunyai arti bahwa orang-orang tersebut akan menjadi orang yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bab kemarin kita adalah termasuk umat yang diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana amar ma'ruf nahi anil munkar itu adalah sebagian daripada iman. Kalau sudah kita melakukan, kalau kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar wa ulaika humul muflihun, maka mereka umat Rasulullah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan menjadi orang yang bahagia dunia dan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wal ma'ruf al amru utawi perintah bil ma'rufi kelawan bagus, wan nahyu lan nyegah anil mungkari saking laku mungkar iku min a'dhami sya'airidini saking luwe agunge pira-pira tetengere agama wa aqwa da'aimil islami lan luwe kuate pira-pira jagae Islam wa ahammil wadhaifi lan luwe gantine pira-pira pembagian lan penggawean alal muslimina ing atase wong-wong Islam. Kalau kita sudah melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu perintah untuk melakukan kebaikan, mencegah untuk melakukan kemungkaran, itu termasuk min a'dhami sya'airidin, termasuk lebih agung-agungnya tanda-tanda daripada agama Islam. Wa aqwa da'ainil Islam, dan termasuk lebih kuat-kuatnya
tiang-tiang daripada agama Islam, wa ahammil wadhaifi alal muslimin, dan lebih pentingnya daripada ganti-ganti atau pembagian pekerjaan daripada orang-orang Islam. Oleh karena itu, karena sangat pentingnya adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi perintah untuk melakukan kebaikan, menjauhi untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk apa? A'dhamu sa'airidin, lebih agungnya tanda-tanda dari kebesaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian daripada tanda-tanda keagungan agamanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Dan termasuk lebih kuatnya da'a imil Islam, yaitu tiang-tiang daripada Islam. Jadi kalau kita itu sebagai umat daripada Rasulullah SAW menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar, maka akan memperkuat adanya tiang-tiang daripada agama Islam. Wa ahmil wadhaifi alal muslim, dan lebih penting-pentingnya tugas daripada orang-orang Islam sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling pentingnya wadhaif tugas kita yaitu apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau kita sebagai umat Rasulullah sudah melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, wa insyaallah Islam akan selalu tegak, aqwam da'aimil Islam, tiang-tiang Islam akan selalu tegak, dan agama Islam tidak akan menjadi agama yang roboh karena umatnya, karena orang-orang Islamnya ini selalu menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar. Wa bihima qawamul amri, wa bihima lan kelawan amar ma'ruf nahi anil munkar, qawamul amri utawi jejeke perkara, wa salahu sya'ni lan baguse kelakuan kullihi iya sekabehane kelakuan, wa bihima lihima lan sebab ngucuk, wabi ihma lihima lan sebab ngotongake amar ma'ruf nahi mungkar, wabi ihma lihima lan sebab ngotongake amar ma'ruf nahi mungkar, tata'attalu dadi kodong apa al hukuku pira-pira hak, watu ada lan dadi langgar apa al hududu lan den langgar, watu ta'adda lan den langgar apa al hududu pira-pira had, wa yakhfa lan samar apa al haqqu perkara hak, wa yadharu lan pertelo al batilu perkara kang batil. Begitu juga kebalikannya. Wa bihima qawamul amri salahu sya'ni kullihi, dengan adanya amar ma'ruf nahi anil munkar, maka semua perkara, semua tingkah laku, semua keadaan ini akan menjadi qawam, yaitu akan menjadi tegak dan akan menjadi baik. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar, maka semua urusan apa yang ada di dunia, perkara yang ada di dunia ini akan menjadi apa? Tegak dan akan menjadi baik. Tapi kebalikannya, kalau kita itu mengkosongkan atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, maka tata'attalul hukuk, maka semua hak-hak yang berhubungan dengan Allah, hak-hak yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kosong. Bahkan kita melanggar daripada
batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang hak, perkara yang baik itu akan menjadi perkara yang samar. Yang jelas apa? Wayadharul batilu, maka yang jelas akan muncul adanya perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab umat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perbuatan yang dilarang oleh Allah, hanya diam membisu basah. Ada perbuatan yang melanggar syariat-syariat Islamiyah, maka kita hanya diam, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Bapak nolo iku urus-urusane dewi. Kita tahu adanya kemungkaran, kita tahu adanya kemaksiatan, akan tetapi kita hanya melihat, tidak mau mengingatkan. Kita tidak menghiraukan dengan apa? Biar berlalu saja. Padahal kalau kita sebagai umat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan termasuk perintah untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, sebagai pengikut daripada Rasulullah, yaitu mengikuti ajaran Allah, agama Islam, kalau ada kemungkaran kita hanya berdiam saja, seakan-akan tidak tahu, padahal kita tahu. Kalau sudah demikian, maka apa yang terjadi? Kebaikan, hak-hak yang berhubungan dengan Allah akan menjadi kosong. Bahkan akan tambah orangnya itu melampaui batas, melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kemaksiatan akan meluas di mana-mana. Kemaksiatan akan menyebar di mana-mana. Perbuatan yang dilarang oleh Allah akan merajalela di mana-mana. Bahkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang hak itu akan samar. Yang timbul hanyalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang tampak ada hanyalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mau menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar. Wal ma'rufu tawi ma'ruf tawa bagus iku ibaratun tetembungan angkul li syai'in saking saben-saben suci. Amaro kang perintah sapa Allah Gusti Allah bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa habba lan luwih demen min ibadi saking pira-pira kaulane Allah al qiyama ing nglakoni bi kelawan syai'. Wal ma'rufu ibarah, yang dimaksud al ma'ruf yaitu perbuatan tingkah laku yang baik, yaitu ibarah an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi wa habba min ibadihi al qiyama bihi, merupakan ibarat an kulli syai'in, yaitu sesuatu, segala sesuatu yang Allah memerintahkan untuk melakukannya. Jadi definisi daripada al-ma'ruf, definisi daripada perkara yang baik, yaitu segala sesuatu yang Allah memerintahkan untuk menjalankannya. Di perkara yang diperintahkan Allah untuk menjalankan atau untuk melakukannya. Wa habba ibadihi al-qiyama bihi, dan Allah akan lebih cinta kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kalau kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu berarti termasuk ma'ruf. Dan kalau orang itu sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ahabbu min ibadi, termasuk hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mungkaru utawi mungkar, perkara yang dilarang oleh Allah, iku kullu syai'in, saben-saben suwiji kariha kang sengit sapa Allahu Gusti Allah fi'lahu ing nglakoni kulli syai' wa ahabba lan duwe demen sapa Allah min ibadi saking pira-pira kaulane Allah tarkahu ing den tinggali syai' kulla syai'. Kebalikannya, kalau al-munkar perkara yang dilarang, dan definisi daripada al-munkar yaitu kullu syai'in kariha Allahu fi'lahu, yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk menjalankannya, itu mungkar. Kalau ma'ruf tadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankannya. Kalau mungkar segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk menjalankannya. Wa habba min ibadihi tarkahu, dan Allah akan lebih cinta dan Allah akan lebih sayang kepada hambanya yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jadi karena amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, perintah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita itu melakukan apa yang diperintah Allah, maka akan lebih dicintai Allah. Kalau kita itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka akan lebih disengiti, dibendu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sebagai hamba Allah, tinggal kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepingin yang mana? Kepingin yang dicintai Allah, apa ingin yang dibendu atau dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin disayang Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia wa ukhra, maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, di antaranya sebagaimana termasuk sebagian daripada iman kita, satrul minal iman, sebagian daripada tanda-tanda keimanan kita, yaitu amar ma'ruf nahi anil munkar, yaitu melakukan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memerintahkan untuk melakukan perintahnya Allah, melakukan perintah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin disayang Allah, kalau kita ingin dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia wa ukhra di sisi Allah nanti atau kelak di yaumul qiyamah, yaitu diantaranya yaitu apa? Amar ma'ruf, melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Tapi kebalikannya, tinggal manusianya tadi. Kalau manusianya tadi ingin mendapatkan hanya kenikmatan duniawiyah, hanya mendapatkan kemegahan duniawiyah saja, tapi dia lupa dengan apa nanti di akhirat, menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akhirat ukhrawiyah adalah dunia yang kekal abadi. Kalau kita ingin
hanya ingin bahagia dunia tapi sengsara di akhirat. Yaitu tadi, melakukan apa? Hanya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia melakukan mabuk-mabukan, di dunia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, sabu-sabu, mencuri, menyakiti orang lain. Ya. Dengan adanya perlakuan demikian, dia itu enjoy, senang. Yang penting dia bahagia, yang penting dia mendapatkan kehidupan duniawiyah yang melimpah ruah. Tapi yang diperoleh bukan dari hasil yang diridhoi Allah, yang diperoleh bukan dari hasil yang halal, tapi dari hasil yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka kita kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan ukhrawiyah, hanya mendapatkan kebahagiaan dunia biyah, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau kita ingin dicintai Allah, maka lakukan apa yang diperintah Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan semua amal-amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wal qiyamu bidzalika, wal qiyamu tawi ngelakoni bidzalika kelawan mengkono amar ma'ruf, ngarepaken sapa ingsun musannif al amro ing perintah bagus, panah jalan nyegah perkara mungkar, ikula buddha mesti minhu saking nglakoni, wala rukhsata lan ora ono kemurahan iku maujud fi tarki ing dalem ninggal ngelakoni amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dimaksud al-qiyam yakni bidzalika, yaitu melakukan amar ma'ruf, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Pengarang kitab yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menerangkan bahwa yang dimaksud al-qiyamu yaitu al-amru wan nahya, melakukan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melakukan untuk memerintahkan seseorang melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan melakukan perintah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La budda minhu wa la rukhsata fi tarki. Jadi pasti dengan pasti, sudah pasti labud guys. Ini kalau sudah labud pasti kita harus melakukan, tidak ada kerusuhan, kemurahan sedikit pun untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah, maka wajib labda pasti harus melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar kalau kita melihat kemungkaran. Kalau kita melihat kebaikan, maka kita harus perintah untuk melakukan kebaikan. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita harus perintah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Buddha pasti harus melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kemurahan sekali, sama sekali untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kalau kita melihat seorang itu melakukan kemaksiatan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kerusuhan sama sekali untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita wajib untuk mengingatkan, maka kita wajib untuk memberitahu.
agar supaya orang yang melakukan kemaksiatan tersebut meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala kan teman-teman ngendika ta dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fadzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat pan utawi sapane wong iku ro'a weruh sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaron ing perkara mungkar fal yughayyir mongko becik ngerubah sapa manhu ing mungkar biadi kelawan tangane man fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man babilisani mongko ngerubah kelawan cangkeme man fa ilam yastati mongko lamun ora bisa utawa ora mampu sapa man babi qalbihi mongko ingkar kelawan atine man fadzalika lan utawi mengkono-mengkono ingkar kelawan ati iku adaful imani luwe apes-apese iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadi, maka hendaklah kita merubah kemungkaran itu dengan tangan. Jadi kalau kita melihat perbuatan yang dilarang oleh Allah, kalau kita melihat perbuatan kemungkaran yang akan menyebabkan rusaknya agama Islam, yang akan menyebabkan runtuhnya agama Islam karena rusaknya orang-orang Islam itu sendiri, maka hendaknya kita berubah, memberitahu kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut biadi dengan tangan kita. Akan tetapi fa'ilam yastati fabilisan, kalau kita tidak mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangan kita fabilisani, maka kita merubah kemungkaran tadi dengan lisan kita, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak mampu untuk memberikan nasihat dengan lisan kita fabiqalbi, maka kita ingkar dengan hati. Akan tetapi wadzalika adhaful iman, demikian itu adalah paling lemahnya iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, tidak bisa merubah dengan tangan kita, maka dengan lisan dinasihati maka gak bisa dengan lisan, maka ada dengan ingkar dengan hati. Kalau sudah demikian, maka ingkar dengan hati itu ada adabul iman, termasuk lemah-lemahnya iman. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, apiriatinan ing dalam siji riwayat ukhra kang wene laisa ora ana iku waro azadika ing dalam burine mengkono-mengkono ingkar, yakni ingkar kelawan ati, yakni ngarepaken sapa nabi al ingkaro ing ingkar bil qalbi kelawan ati minal imani saking iman apa midrurotin bobot semut budak utawa atung. Yang dimaksud dalam riwayat lainnya laisa waro adzalik, maksudnya apa? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian bahwa kalau orang itu ingkar bil qalbi, termasuk apa? Imannya itu hanya mithlu darroh, imannya itu hanya beratnya, yaitu sebagaimana beratnya semut budak atau beratnya atom. Jadi imannya itu hanya seberat atom. Maka adabul iman itu yang dimaksud pada alika adabul. Jadi imannya itu masih lemah, imannya itu masih tipis. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita itu kalau orang melakukan kemaksiatan,
mau memberikan nasihat tidak berani, mau berbuat dengan tangan pun tidak berani, hanya ingkar dengan hati. Berarti kata Rasulullah SAW, kalau orang itu hanya ingkar dengan hati, maka imannya itu hanya mitla darroh, sebab sebagaimana bobot daripada atom atau semut budak. Semut budak itu hanya kecil, dari imannya itu masih lemah. Memang berat adanya kita itu amar ma'ruf nahi anil munkar. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat kemungkaran, kalau sudah disuguhi dengan adanya al-bulus wal-mal, sudah mingkem, hati pun tidak ingkar, mulut pun juga tidak bisa berkoar-koar, tidak bisa mengatakan apa-apa, tangan pun juga tidak bisa untuk bergerak kalau sudah diberi adanya al-mal wal fulus, naudzubillah min dzalik, dengan sogaan hingga apa, mata pun juga akan menjadi buta. Padahal perintah daripada Allah, perintah daripada Rasulullah, yang termasuk adanya sebagian dari syatrul iman, sebagian daripada iman kita adalah apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau keimanan kita, kalau kita melihat kemungkaran, tapi kita tidak mampu untuk merubah dengan tangan, tidak mampu untuk merubah dengan lisan, tapi dengan ingkar dengan hati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang tersebut imannya hanya mitqala dzarrah, sebobot semut budak atau seberat atom. Makanya al-abul iman. Waqala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Laisa ora ana iku minna saking thariqah ingsun, saking golongan ingsun, sapa man wong lam yarham kang ora melasi sapa wong sohirona wong cilik kita, wa wakilan orang ngegungake sapa wong kabirona wong gedhe kita, wayak murulan perintah sapa wong bil ma'rufi kelawan perkara bagus, wayan halan orang nyegah sapa wong anil mungkari saking perkara mungkar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Bukanlah golongan dari kita, bukan termasuk golongan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang malam yarham saghirana, yaitu orang yang tidak menyayangi pada orang yang lebih kecil dari kita, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati pada orang yang lebih tua dari kita, wa ya'muru bil ma'rufi, dan bukan golongan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orang itu apa, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yaitu orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kalau kita itu melihat kemungkaran hanya diam berbis, diam tidak berkata apa-apa, sudah no reken juga, gak ngereken bakon nglakoni ini, bakon nglakoni ini, bakon nglakoni maksiat, bakon nglakoni melanggar oposisi perintah Allah, sudah tidak ada hubungan dengan saya, gak ngereken belas. Nah, itu maka sesuai dengan sabda Rasulullah, laisa minna, bukan tergolong daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orang itu tidak mau amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kita itu diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, melakukan perbuatan yang baik, mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin digolongkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti satu, kita harus menyayangi anak-anak kecil,
yang umurnya di bawah kita harus kita sayang, kita menyayangi. Yang umurnya di atas kita, maka kita harus menghormati. Kalau kita ingin menjadi golongan daripada umat Rasulullah, maka kita harus amar ma'ruf nahi anil munkar. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadi walladzi temiddat nafsi utawi roh ingsun biyadi iku biyadi kelawan kekuasaan itat lita murunna becik perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus walitan haunna lan becik ngelarang sira kabeh anil mungkari saking kemungkaran walita khudunna lan becik ngalapo sira kabeh anjadi dolimi saking tangane wong sing dolim aulia ba'atanna utawa becik ngutus sapa Allahu Gusti Allah alaikum ing atas sira kabeh iko ban ing siksa min indi saking ngersani Gusti Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi walladzi nafsi biyadihi demi zat yang menguasai diri saya la ta'murunna bil ma'ruf hendaknya kamu semuanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, walitan hawunna anil munkar dan hendaklah kamu semuanya melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walitakhdunna ayyadul zalimi dan hendaklah kamu semuanya mencegah daripada tangan-tangan daripada orang yang zalim, auliya ba'atanna au liyab'atannallahu alaikum iqaban min indi atau Allah akan mengutus kepada kamu semuanya iqaban min indi yaitu siksa-siksa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak mau, akan tetapi mengikuti ajakan daripada orang yang melakukan kemungkaran, mengikuti perbuatan daripada orang-orang yang zalim, maka janganlah kita mengharap kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Janganlah kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mengharapkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah akan mengutus apa? Iqaban min indi. Allah akan mengutus siksaan. Allah akan memberikan siksaan kepada orang yang zalim. Allah akan memberikan siksaan kepada orang yang melakukan kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Akan selalu diberi oleh Allah Ta'ala siksaan bagi orang melakukan kemungkaran, bagi orang yang melakukan kezaliman. Tinggal kita sebagai hamba Allah, milih yang mana? Milih yang mendapatkan siksa atau mendapatkan kenikmatan. Kalau kita memilih mendapatkan siksa, ya sudah, lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Lakukan kezaliman yang ada di dunia. Kalau kita memilih nikmat-nikmat Allah di dunia dan di akhirat, maka lakukanlah perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, idza habat ummati nalikane wedi sapa umat ingsun antakula yen to ngucap sapa umat dzalimi marang wong sing zalim, oleh ngucap umat tadi ya zalim wong sing zalim, waktu tuwud dia mongko teman-teman mamitaken apa minhuma sangking umat wa makna utawi artine dalika mengkono-mengkono tuwud dia waktu daba mongko teman-teman ilang apa khairuha kebagusane umat wadana lan para apa halakuha
rusai umat. Walayak balulan orang nerimo sapa Allah Ta'ala al-a'daro ing pira-pira alasan al-baridata kang adem. Wa ta'allulati lan alasan-alasan atau jalaran-jalaran al-kadibata kang koro. Allati ya ta'allal kang gawe alasan biha kelawan ta'attulat sapa abna zamani anak-anak menungso atau anak-anak zaman saiki fi tarkil amri ing dalem ninggal perintah bil ma'rufi kelawan perkara bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habat ummati antakula lidzalim, apabila seorang umatku mengucapkan kepada orang yang zalim, takut untuk mengucapkan pada orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya zalim, wahai orang-orang yang melakukan kezaliman, faqad tubdi'a minha. Jadi, wahai zalim, kebaikan-kebaikan telah hilang. Wadana halakuha, dan kerusakan-kerusakan pun akan rusak. Jadi kalau seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah takut untuk mengatakan kepada orang dolim, hai dolim, hei kamu itu dolim, kamu itu melakukan demikian, kamu itu takut untuk melarang apa yang dia lakukan, takut untuk mencegah adanya kedoliman. Kamu itu orang yang dolim, kamu itu melakukan, tidaklah kamu itu melakukan apa yang diperintahkan, jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah umat Rasulullah itu sudah takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, maka kalau sudah demikian habar khairuhu wa dana halakahu, maka kebaikan akan hilang dan kerusakan akan cepat untuk mendekat. Apalagi wala yaqbalullahu ta'ala al-a'dharul baridah. Allah tidak akan menerima alasan-alasan apapun sedikit pun daripada umat Rasulullah yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Dan juga Allah tidak akan menerima alasan-alasan yang bohong yang telah dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Jadi dengan alasan-alasan mereka yang demikian bahwa dia itu tidak akan bisa melakukan, bahwa dia tidak akan mampu untuk melakukan dengan alasan-alasan kebohongan, sehingga dia itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah, Allah pun tidak akan menerima alasan sedikit pun daripada umat Rasulullah yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang mana pada zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak zaman sekarang ini yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yaitu meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Sehingga kalau sudah banyak kemungkaran di dunia, maka akan timbul apa? Halaka, kerusakan yang ada di dunia ini. Moral daripada umat Muhammad pun juga akan rusak. Tatanan kehidupan di dunia pun juga akan rusak. Kalau sudah umat Islamnya rusak, maka Islam pun juga akan runtuh. Sebab tegaknya agama itu daripada tegaknya umat Islam untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika utai mengkono gawe alasan iukaul kakolhim kaya pengucapi wong akeh innahu setuni kelakuan iku layak balu ora den terima apa minna saking kita mama
amarna semongso perintah kita au nahyana utawa ngelarang kita au innahu utawa setune kelakuan iku yahsulu hasil lana kedue kita biwasitotil amri kelawan lantaran perintah bagus wan nahliran lan cegah mungkar opo adan den gawe loro la tutikuhu kang ora kuat sapa kita hu ing ada wa asbahalan sepadane mengkono-mengkono wa asbahi dalika lan sepadane mengkono-mengkono pengucap mintawah mati sanging piro-piro salah ciptane mintawah mati man saking piro-piro salah ciptane wong la basirota kang ora ana peninggal ati iku maujud lahu kedue wong wala ghairata lan ora ana wala ghairata lan ora ana bentarepan iku maujud ala dinillahi taala ing atase agamane Allah taala sebagaimana apa yang diucapkan oleh mereka yaitu abnauz zaman anak-anak masa sekarang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar innahu layak baru minna mereka mengatakan sesungguhnya Allah layak baru minna apa yang kita perbuat apa yang kita perintah, apa yang kita larang itu tidak akan diterima dengan alasan-alasan apa sing tak lakoni, apa sing tak perintahno gak bakal diterima. Nah, itu alasan-alasan daripada anak-anak zaman sekarang yang tidak mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Aku ngomong ini, aku ngelakuin enggak bakalan diterima. Itu alasannya. Karena apa? Karena dia tidak mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Au innahu yasulu lana biwasitatil amri wan nahi adan lanutikuhu. Atau mereka itu akan mengatakan kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar kita tidak mampu dan kita nanti akan mendapatkan ada siksaan piloro-piloro. Gak mampu aku ngelakuin amar ma'ruf nahi munkar. Aku ngene kok kena ini aku kena ini. Alasan daripada anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Dia tidak mau melakukan perintah amar ma'ruf nahi anil munkar. Alasannya banyak sing gak bakalan diterima di kalangan mereka. Sing kalau dia itu akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan apa? Dan akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan celaka dan lain sebagainya. Itu alasannya dia. Dengan alasan apapun Allah tidak akan menerima. Tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alasan apapun. Kalau sebab apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar kewajiban dari kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengatakan dengan alasan-alasan zaman sekarang, dengan mengucapkan bila kita amar ma'ruf nahi anil munkar percuma, gak bakal diterima, utawa bakal terkena apa? Siksa piloro. Kita pun juga tidak kuat untuk melakukan
melakukan apa? Tidak kuat untuk mendapatkan siksaan dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan saja bagi mereka yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Percuma aku ngomong amar ma'ruf gak ngarah diterima, gak ngarah diterima. Bahkan awak-awak gak kuat, bahkan akan mendapatkan siksaan. Aku gak kuat oleh siksa songko itu. Nah, ini alasan saja. Belum dicoba, tapi dia sudah menyerah. Belum dia melakukan, tapi dia sudah menyerah. Itulah anak-anak zaman sekarang banyak sekali. Kalau melihat kemungkaran, dia tidak mau mencegahnya, bahkan dia mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau melihat kemungkaran, mudah-mudahan kita bisa mencegahnya dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka kita dengan lesan. Kalau tidak bisa dengan lesan, maka dengan mengingkari hati. Akan tetapi itu ada akul iman, paling lemah iman kita. Para pemirsa, pendengar di Rosa Virtual Al-Kimia pada pagi hari ini, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelum kajian ini kita tutup, marilah kita baca yaitu doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.